Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update di tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter di lapangan. Bersama saya Ratu Sejati, inilah live update selengkapnya. Kabar pertama hadir untuk Anda dari kebakaran yang terjadi di Pertamina RU 4 Kabupaten Cilacap pada Jumat 11 Juni 2021 malam. Sebuah tangki yang berisi bensin terbakar saat kondisi cuaca sedang hujan lebat disertai petir. Warga sekitar sempat melihat cahaya berwarna orange yang dikira sebagai cahaya biasa. Diketahui kilang minyak Pertamina RU 4 Cilacap merupakan kilang minyak terbesar yang memasok sepertiga kebutuhan nasional. Selain itu, juga memasok 60% kebutuhan di Jawa. Kabarnya hingga pagi tadi asap hitam pekat masih terlihat membumbung tinggi pasca kebakaran. Untuk situasi terkini, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan Tribun Jateng. Ada Permata Putra Sejati di sana. Halo, selamat sore, Jati. Jati, selamat sore. Ya, selamat sore Ratu. Baik Jati, bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran yang terjadi di salah satu tangki yang berisi bensin di Pertamina RU 4 Kabupaten Cilacap? Baik Ratu, dapat saya informasikan bahwa kondisi saat ini kebakaran yang terjadi di tangki bensin tangki Pertamina RU 4 Cilacap yang terjadi pada Jumat pukul 19.45 malam, yaitu saat ini masih terlihat kepulan asap tebal yang membumbung tinggi di sekitaran tangki minyak tersebut. Kemudian dapat diinformasikan bahwa kebakaran tersebut dapat dipadamkan sekitar pukul 20.45 dibantu oleh 50 orang tim pemadam kebakaran dari Pertamina RU 4 Cilacap. Kemudian sebagai informasi Ratu bahwa lokasinya sendiri kebakaran yaitu berada di area 39 tangki nomor 205, dan kilang Pertamina ini adalah kilang yang terbesar yang memasok sepertiga kebutuhan nasional. Kemudian untuk kondisi terkini memang tadi sempat masih ada kepulan asap tinggi dan ada kilatan api yang masih memancarkan di sekitaran area kilang Pertamina RU 4 Cilacap, Ratu. Baik, kemudian tadi sudah dikatakan ada 50 pemadam kebakaran gitu ya. Upaya apa saja kemudian yang telah dilakukan untuk pemadaman tangki ini? Ya, baik. Jadi untuk upaya pemadaman kebakaran sampai saat ini masih terus dilakukan. Salah satunya yaitu adalah dengan melakukan upaya pendinginan dari tim pemadam kebakaran internal dari Pertamina RU 4 Cilacap. Area Manager Communication CSR RU 4 Cilacap, Hatim Ilhan, mengatakan bahwa yang terbakar itu adalah salah satu tangki, ya, bukan kilang atau pabriknya. Perlu dipertegas kembali kepada para pemirsa Tribuners bahwa isinya adalah benzen, bukan bensin, tapi benzen. Benzen yaitu adalah semacam bahan bakar petrochemical yang tidak terkait dengan kapasitas produksi BBM dan LPG. Oleh karena itu, pihaknya meyakinkan bahwa untuk pasokan LPG dan pasokan BBM yang berada di Pertamina RU 4 Cilacap ini dalam kondisi aman dan baik, sehingga tidak terdampak dari peristiwa kebakaran tersebut. Ratu. Baik, berarti tadi bisa disimpulkan bahwa yang terbakar ini bukan ini hanya tangkinya saja ya, jadi bukan Pertaminanya begitu. Untuk penyebab kebakarannya, apakah sudah diketahui, Jati? Ya, untuk penyebab kebakaran tadi Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati sempat meninjau secara langsung terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di tangki Pertamina RU 4 Cilacap. Pihaknya menyampaikan bahwa sampai saat ini Pertamina masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab pasti apa yang menjadi faktor utama terjadinya kebakaran. Namun yang menjadi salah satu gambaran bahwa pada waktu terjadi kebakaran, suasana di sekitaran kilang itu memang hujan deras dan disertai dengan petir yang cukup besar. Sehingga kemudian waktu itu kondisinya sangat hujan deras dan terjadilah kebakaran.
Direktur Pertamina Diko Widiawati mengatakan bahwa operasional kilang berjalan sebagaimana mestinya, tidak terganggu meskipun tangki dari bensin terbakar. Kemudian tidak ada kendala suplai bensin untuk industri. Seperti itu, Ratu. Untuk korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini, apakah ada jadi? Ya, untuk korban jiwa sendiri tidak ada dan sudah dikonfirmasi oleh General Manager RU 4 Cilacap yaitu Joko Pranoto bahwa tidak ada korban jiwa. Kemudian namun untuk kerugian dan seberapa besarnya itu masih belum bisa dipastikan karena dari pihak manajemen Pertamina masih melakukan pendataan terkait dengan kerugiannya. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa kilang Cilacap ini merupakan satu dari 6 kilang Pertamina yang mempunyai kapasitas pengolahan 270.000 barel per hari, kemudian memiliki 200 tangki yang menampung crude yang diolah menjadi gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Jati atas informasinya hari ini. Selamat kembali bertugas. Teman-teman, malam ini saya ditemani oleh Pak Kapolres, saya juga ditemani oleh Pak Wakil Bupati, ditemani juga Pak Dandim, ada juga Pak Danlana. Saya sendiri Hati Milwan mewakili Pertamina RU 4 Cilacap. Pertama yang mau kita sampaikan adalah bahwa betul tadi sekitar pukul 19.45 terjadi insiden kebakaran di salah satu tangki milik Pertamina RU 4 Cilacap. Saya pastikan ini tangki ya, bukan kilangnya, bukan pabriknya, tapi tangki. Itu pun isinya adalah benzen, bukan tidak terkait dengan produk BBM ataupun LPG. Ini benzen ini adalah produk untuk bahan dasar petrokimia, jadi tidak akan terkait dengan kapasitas ataupun produksi dari BBM dan juga LPG. Nah, tapi alhamdulillah pada pukul 20.40 atau sejam kemudian kami bisa mengendalikan kebakaran tersebut. Per saat ini memang kami masih mengendalikan salah satu titik api di daerah Banwol, itu sekitaran tangki. Jadi ini yang kami masih terus lakukan karena memang ada tumpahan dari produk bensin tersebut, masih terus ada titik api. Nah ini kami terus lakukan, termasuk juga kami melakukan pendinginan supaya tidak merembet kepada tempat lain. Kemudian juga di dalam tangki tersebut, sekitaran tangki yang terbakar itu atau di Banwol terbakar, ada beberapa tangki lain. Itu satu area itu ada 7. Nah kami sudah melakukan pengosongan terhadap pumping terhadap tangki-tangki yang sebelumnya ada produknya. Nah tangki ini memang tangki yang di sekitar itu, dari itu tangki terkecil, kapasitas sekitar 0,5 juta liter, tetapi isinya sekitar 10 juta. Nah, perlu kami jelaskan juga, memang pada saat kejadian 45 cuaca di Cilacap itu khususnya di wilayah sekitar kilang kami memang hujan sangat lebat, kemudian disertai dengan petir yang cukup besar. Kalau ditanya apakah penyebabnya itu, kami masih belum bisa memastikan. Tetapi kalau ditanya mengenai kondisi saat itu, memang seperti itu kejadiannya. Perlu juga kami jelaskan bahwa per saat ini juga kami sudah langsung melakukan upaya-upaya. Alhamdulillah semua didukung dari itu Polres, kemudian dari Pemda, dari TNI juga, kemudian ada juga dari Kodim dan Lanana, semuanya mendukung kami. Kami berada di sini semuanya support. Alhamdulillah, terima kasih dukungannya. Dan mungkin saat ini perlu jika ada. Baik, selanjutnya Tribuners beralih ke Batam. Presiden Jokowi baru saja menandatangani penyerahan peraturan pemerintah tentang kawasan ekonomi khusus atau KEK untuk Kota Batam. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Erlangga Hartarto, saat berkunjung ke Batam Aeroteknik. Penetapan KEK tersebut dinilai sangat strategis dan diharapkan bisa menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar. Batam Aeroteknik ini dikabarkan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 6.000 dan investasinya mencapai 7,2 triliun rupiah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya soal kunjungan kerja Menko Perekonomian, sudah ada Argianto Nugroho yang tersambung bersama kami. Halo, selamat sore
Argianto? Sore Ratu. Baik, Argianto, siapa saja yang menemani kedatangan Erlangga Hartarto hari ini? Oke, sekitar pukul 10 pagi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di Kota Batam melalui Bandara Hang Nadiem. Di dalam kunjungan menuju Kota Batam, Airlangga Hartarto didampingi dengan Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Sasmita. Setelah tiba di Batam, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian langsung menuju Batam Aeroteknik. Di Batam Aeroteknik sendiri, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menyerahkan peresmian Batam Aeroteknik sebagai kawasan ekonomi khusus, di mana penyerahan Batam Aeroteknik sebagai kawasan ekonomi khusus ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi iklim investasi, di mana di masa pandemi ini perekonomiannya yang masih menurun. Mungkin Ratu. Baik, kemudian Argianto, untuk agenda dari Erlangga Hartarto hari ini selain peresmian dan juga menyerahkan KEK, apa saja yang dilakukan di Batam Aeroteknik? Di Batam sendiri ada sekitar 5 lokasi yang dikunjungi oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Selain di MRO menetapkan Batam Aeroteknik sebagai kawasan ekonomi khusus, satu lokasi di Nongsa Digital Park juga menjadi kawasan ekonomi khusus oleh Menteri Erlangga Hartarto. Setelah berkunjung di NDP, Menteri Koordinator langsung meninjau proses vaksinasi pekerja yang berada di 3 lokasi perusahaan, diantaranya di kawasan industri Batamindo, yang kedua adalah di kawasan industri Panbil, tepatnya di PT Philip, dan yang terakhir adalah di PT Satnusa Persada. Di Batamindo sendiri, Airlangga Hartarto melihat antusias pekerja di Batam untuk mengikuti program vaksinasi cukup mendapat respon yang baik dari Menteri Perekonomian, di mana saat ini sudah terdapat 6.000 pekerja yang sudah dilakukan, pekerja industri yang sudah dilakukan vaksinasi, yang sudah mengikuti program vaksinasi. Sedangkan beberapa waktu lalu juga 10.000 pekerja pariwisata sudah dilakukan vaksinasi. Jadi saat ini giliran pekerja di kawasan-kawasan industri yang ada di Kota Batam mengikuti program vaksinasi. Setelah setelah meninjau proses vaksinasi bagi pekerja industri di Kota Batam, Airlangga Hartarto sekitar pukul jam 4 sore tadi meninggalkan Kota Batam melalui Bandara Hang Nadiem. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Argianto atas laporannya hari ini. Baik, Tribuners, selanjutnya beberapa daerah di Indonesia ini masih mengalami lonjakan kasus COVID-19. Salah satunya adalah Kota Pontianak. Terkait hal tersebut, pemerintah kota bersama Polresta Pontianak menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Rencananya PPKM skala mikro ini akan diberlakukan secara ketat. Seperti diketahui beberapa waktu terakhir terdapat lonjakan kasus COVID-19, terutama pasien bergejala di Pontianak. Bahkan tingkat hunian di rumah sakit atau bed occupancy rate atau BOR ini juga terus meningkat. Selengkapnya sudah ada Muhammad Rokib yang sudah terhubung bersama kami. Selamat sore, Rokib. Iya, sore Ratu. Baik, sebelumnya apakah PPKM ini sudah pernah diberlakukan dan mengapa kebijakan ini kembali diberlakukan lagi oleh pemerintah Kota Pontianak atau Satgas COVID-19? Begitu, Rokib. Ya, Ratu. Saat ini saya melaporkan langsung dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di mana
eh, pada saat ini, bulan Juni 2021 ini, pemerintah Kota Pontianak atau Satgas COVID-19 Kota Pontianak kembali akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat, di mana sebelumnya PPKM skala mikro ini memang pernah diberlakukan di Kota Pontianak pada bulan Ramadan kemarin, karena hal tersebut dikarenakan kasus COVID-19 Kota Pontianak meningkat. Nah, sampai saat ini, selama 5 hari ini sampai Senin 14 Juni 2021 ini, Satgas COVID Kota Pontianak melakukan sosialisasi tentang akan diberlakukannya PPKM secara ketat selama 14 hari ke depan, yakni dimulai pada Senin 14 Juni 2021 sampai 27 Juni 2021. Nah, Ratu, perlu diketahui bahwa kebijakan ini diambil atas instruksi dari Mendagri nomor 10 tentang perpanjangan pemberlakuan kegiatan masyarakat berskala mikro, dan juga Pergub nomor 47 tahun 2021 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan COVID-19 di Kota Pontianak. Nah, sampai saat ini Wali Kota Pontianak atau Kedua Satgas COVID-19 Kota Pontianak sudah mengeluarkan surat edaran nomor 445 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat yang akan dimulai pada Senin 14 Juni 2021 nantinya, di mana pada PPKM secara ketat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan PPKM secara mikro sebelumnya. Hanya saja Satgas COVID-19 Kota Pontianak akan lebih mempertegas mulai dari penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Satu. Baik, kemudian Rogep, untuk penerapan PPKM ini akan dilakukan besok Senin itu ya, berarti tanggal 14 Juni 2021. Berapa lama rencananya PPKM ini akan diberlakukan? Kemudian penerapannya sendiri seperti apa dan apa saja yang dilarang? Apakah masih sama atau ada penambahan begitu? Ya, Ratu. PPKM secara ketat ini dimulai pada Senin 14 Juni 2021 nanti sampai pada tanggal 27 Juni 2021 atau selama 14 hari. Nah, untuk penerapan nantinya teknis di lapangan, Satgas COVID-19 Kota Pontianak akan lebih memperketat melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan COVID-19 kepada masyarakat secara umum maupun tempat-tempat usaha yang ada di Kota Pontianak, baik pusat perbelanjaan mall maupun warung kopi yang ada di Kota Pontianak, di mana untuk tempat-tempat usaha yang ada di Kota Pontianak seperti warung kopi, mall, dan pusat perbelanjaan lainnya itu dibatasi sampai jam 9 malam saja. Kemudian bagi tempat-tempat yang melanggar atau melebihi dari waktu yang telah ditentukan itu, Satgas COVID-19 akan memberikan sanksi berupa pemberhentian aktivitas sementara waktu dan bisa kembali beraktivitas jika sudah ada surat tertulis dari Satgas COVID-19 Kota Pontianak. Seperti itu, Ratu. Baik, apa ada sanksi lain untuk individu begitu yang melanggar protokol kesehatan, Rogep? Ya, berdasarkan Perwa nomor 58 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19, bahwa bagi sanksi untuk perorangan itu mulai dari sanksi teguran, jika memang ditemukan berulang kali nanti akan ada penahanan seperti kartu identitas berupa KTP. Jika memang masih membandel, Satgas COVID-19 juga akan ada sanksi denda sebesar Rp200.000. Kemudian untuk tempat usaha, dalam surat edaran itu juga ada sanksi denda. Mulai dari pertama itu mulai diberlakukan teguran, sanksi teguran. Kemudian jika ditemukan sampai 3 kali berturut-turut masih berulang kali menimbulkan kerumunan, akan dikenakan sanksi denda Rp1 juta. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Rogep atas informasinya hari ini.
Baik Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan informasi langsung lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita?
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Terima kasih Tribuners, Anda masih di live update. Beberapa waktu lalu diberitakan seorang wanita yang bekerja sebagai sopir taksi online ditemukan tewas di Aceh Utara. Sopir taksi online tersebut bernama Choi Yat Hau, 58 tahun, ditemukan tewas di jurang di kawasan Gunung Salak, Desa Alue 2, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. Kasus tersebut kini menemui titik terang. Kepolisian daerah atau Polda Aceh ini berhasil menangkap satu terduga pelaku pembunuhan. Satu terduga pelaku tersebut ditangkap di Masjid Sulumum Aceh Besar pada Rabu 8 Juni 2021. Terduga pelaku yang ditangkap tersebut berinisial MY dan kini sudah berada di kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Meski begitu, pihak kepolisian kini masih memburu pelaku lain karena setelah dilakukan penyelidikan ternyata pelaku pembunuhan driver taksi online di Gunung Salak ini lebih dari satu orang. Untuk informasi lengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo, selamat sore Goklas. Ya, selamat sore Ratu. Baik, Goklas, apakah sudah ada perkembangan dari kepolisian soal pelaku lain dari kasus ini? Nah, sampai saat ini keterangan dari Kepala Divisi Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, itu menerangkan masih satu tersangka yang berhasil ditangkap yakni MYS ya, dan memang berdasarkan keterangan dari MYS tersebut mereka itu melakukan aksinya untuk membunuh supir taksi online tersebut bersama dua temannya. Dan memang sampai saat ini keterangan yang sudah didapat dari tersangka yakni MYS tersebut, dia menjelaskan bahwa MYS itu pada saat pertama kali berjumpa dengan supir taksi online tersebut, dia mengaku baru pulang dari Malaysia, baru kemudian meminta untuk diantarkan ke Langsa dari Kota Medan. Nah, sampailah di Langsa, MYS minta Choi Yat Hau itu untuk menjemput dua temannya yang berinisial Y dan L. Lalu kedua orang ini pun naik ke dalam taksi online tersebut dan terjadilah sebuah pembunuhan terhadap Choi Yat Hau di dalam mobil. Nah, dari pengakuan MYS tersebut, Y dan L itu membunuh Choi Yat Hau itu dengan cara menjerat leher korban menggunakan sabuk pengaman. Nah, setelah dibunuh, jasad Choi Yat Hau pun dibuang ke jurang di kawasan Gunung Salak. Sampai saat ini, kedua orang tersebut masih dalam proses pencarian dari pihak kepolisian. Baik, kemudian untuk lokasi dari dua pelaku yang masih dalam pencarian ini, apakah sudah diketahui juga atau masih belum diketahui begitu? Ya Ratu, sampai saat ini untuk lokasi memang masih belum bisa diberitahukan oleh dari pihak kepolisian dengan alasan sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Namun terkait dengan barang bukti, pihak kepolisian menyita beberapa uang sekitar 16 juta. Itu adalah hasil penjualan dari mobil yang dicuri dari Choi Yat Hau tersebut. Selain itu juga ada kartu anjungan tunai mandiri serta 1 unit sepeda motor dan 1 handphone. Untuk sampai saat ini itu keterangan dari pihak kepolisian. Baik, kalau untuk motifnya dari pembunuhan ini, dari keterangan pelaku yang sudah ditangkap, apa saja motifnya? Apakah memang hanya untuk menguasai harta milik korban atau ada motif lain di balik itu, Goklas? Nah, terkait dengan motif mungkin belum secara keseluruhan disampaikan oleh pihak kepolisian, masih dalam proses penyelidikan. Namun dari salah satu yang tersangka tersebut, yakni MYS tersebut, dia menceritakan bahwa mereka ini adalah sindikat pencurian mobil dan pernah beraksi selalu di Gunung Salak, Aceh Utara.
Bahkan kejadian sebelumnya sempat mereka juga melancarkan aksi untuk merampas satu taksi online. Namun saat itu korban berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat ke jurang. Jadi memang para tersangka ini sudah pernah melakukan pencurian dan juga beraksi serupa. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan aksi serupa. Untuk jumlah korbannya, apakah sudah diketahui? Nah, sampai saat ini dari keterangan kepolisian masih 1 orang jumlah korban sebelumnya, dan memang itu berhasil melarikan diri untuk aksi mereka yang sebelumnya. Untuk keterangan lebih lanjut berapa total korban yang telah mereka lakukan itu belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Kemudian Goklas, ini 1 pelaku sudah ditangkap. Lalu tanggapan dari keluarga terkait pelaku yang sudah ditangkap ini seperti apa? Nah, jadi sejak pagi tadi pihak dari saya sendiri langsung ke rumah suami dari Ciyot Hiao itu, dan dia berkomentar bahwa akan menyerahkan seluruh kasus ini ke pihak kepolisian, dan terkait dengan apa hukuman yang pantas menurut beliau juga mengatakan seluruhnya akan diberikan pada pihak kepolisian. Baik, terima kasih Goklas atas informasinya hari ini. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya Tribuners, aparat kepolisian meringkus puluhan preman dan yang melakukan pungutan liar terhadap sopir truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka ditangkap oleh aparat gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Penangkapan itu dilakukan setelah Presiden Jokowi melakukan kegiatan tatap muka bersama para sopir truk kontainer. Dalam pertemuan tersebut, para sopir mengeluhkan beberapa hal, salah satunya adalah tentang adanya pungli. Hal itu tentunya menghambat mereka dalam melakukan proses bongkar muat. Dan kabarnya penangkapan puluhan pelaku pungli itu dilakukan dalam kurun waktu 2 jam. Informasi lengkapnya saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo di sana. Selamat sore Gerald. Ya, selamat sore Ratu. Baik, bagaimana kronologi ditangkapnya para pelaku pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok? Gerald. Ya, Ratu dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa penangkapan terhadap 49 pelaku pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini dilakukan setelah pada Kamis 10 Juni 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tatap muka dengan para sopir truk di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam pertemuan tersebut, ada salah satu sopir truk yang mengeluhkan bahwa aktivitas bongkar muatnya terhambat lantaran banyaknya pelaku pungli yang beroperasi di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok. Dari situ, mendengar keluhan sopir truk tersebut, Presiden Jokowi langsung menelepon Kapolri di lokasi dan meminta Kapolri beserta jajarannya memberantas para pelaku pungutan liar ini. Hanya dalam waktu sekitar 2 jam, aparat gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung menggencarkan penangkapan terhadap 49 pelaku pungutan liar, baik dari luar maupun dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Ratu. Baik, kemudian untuk rincian jumlah pelaku yang ditangkap ada berapa, dan apakah semuanya preman atau ada juga yang memang dari pemerintahan begitu? Ya, dari 49 pelaku ini, sebagian besar diantaranya ditangkap oleh aparat Polres Metro Jakarta Utara. Total 42 pelaku pungli ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Utara, sementara 7 orang lainnya. Dan hari ini bertambah 1 lagi, yaitu koordinator pelaku pungutan liar, atau 8 orang totalnya ditangkap oleh aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dari total 50 pelaku ini, sebagian besar diantaranya adalah pegawai dari lingkungan pelabuhan maupun depo kontainer yang ada di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara sisanya merupakan Pak Ogah atau para preman yang biasa beroperasi di jalanan sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok. Ratu. Untuk alur pungutan liar yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, karena kan tadi sudah puluhan orang ditangkap begitu, apakah sudah bisa dijabarkan begitu untuk alur pungutan liarnya, Gerald? Ya, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dalam konferensi pers Jumat kemarin, disampaikan bahwa alur pungutan liar ini sebenarnya sudah terjadi sejak
para sopir truk ini keluar dari garasi tempat mereka mengambil barang menuju ke kawasan pelabuhan. Dari garasi, para sopir truk ini akan menemui para pak ogah di persimpangan jalan, di mana di situ mereka biasa diminta-minta uang. Sampai ke kawasan pelabuhan mereka bisa habis sekitar 10-15 ribu. Kemudian beranjak sampai di dalam depo kontainer, di sana mereka akan bertemu di pos 1 dengan security yang akan memintai uang kisaran 2.000 sampai 5.000 rupiah. Kemudian di dalam kawasan depo kontainer juga mereka akan dimintai uang oleh operator kren dan di pos-pos untuk cuci kontainer. Tak sampai di situ, Ratu dan Tribuners, pungutan liar ini juga terjadi di kawasan dermaga pelabuhan, di mana apabila sopir truk ini ingin memindahkan barang dari truk mereka ke kapal, mereka juga akan dimintai uang oleh operator yang ada di dalam area pelabuhan. Begitu. Baik, berarti untuk total jumlah uang yang mereka keluarkan dalam 1 hari untuk membayar pungli ini sampai berapa kisarannya, Gerald? Ya, kemarin saya sempat mewawancarai dari kalangan sopir truk, terutama dari Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia atau FBTPI. Nah, FBTPI ini telah menghitung bahwa selama ini setiap harinya di Pelabuhan Tanjung Priok ada sekitar 12.000 kendaraan angkut barang yang beroperasi dalam kurun waktu 24 jam setiap harinya. Nah, dari satu sopir truk itu mereka bisa mengeluarkan uang sebesar 45.000 dalam sekali perjalanan untuk mengantarkan barang. Apabila ditotal dalam sehari 12.000 kendaraan dikali 45.000 itu dalam sehari bisa mencapai 540 juta uang yang dibayarkan para sopir truk ini kepada para pelaku pungutan liar. Apabila dikalikan sebulan dengan tadi perkalian 12.000 unit dikali 45.000 dikali sebulan, total uang yang dibayarkan para sopir truk ini kepada para pelaku pungutan liar di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 16,2 miliar rupiah dalam 1 bulan, Ratu. Jumlahnya cukup fantastis, Gerald. Kemudian setelah para pelaku pungli ini ditangkap, bagaimana situasi terkini di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok? Ya. Halo, Gerald? Halo, Gerald? Baik, Tribuners sepertinya. Oke. Halo, Gerald? Baik, Tribuners sepertinya ada kesalahan jaringan, gangguan jaringan. Baik, kita langsung ke informasi selanjutnya. Ini baik. Halo, Gerald? Baik, kita langsung ke informasi selanjutnya. Ini ada longsor yang terjadi di turap anak kali Pesanggerahan hingga menutup aliran kali. Longsor ini menimpa 3 rumah dan mengakibatkan 2 orang luka-luka. 2 orang tersebut dikabarkan merupakan sepasang kekasih yang akan melakukan pernikahan. Selain 2 orang luka-luka, longsor juga mengakibatkan perumahan Nerada Estate Blok A Cipayung, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan ini terendam banjir sejak Jumat 11 Juni 2021 setinggi 1 meter. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, sudah ada Rizky Amana yang akan memberikan informasinya. Rizky. Iya, selamat sore Ratu. Ya, selamat sore Rizky. Bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa tersebut? Baik, saya bisa informasikan bahwa terjadinya longsoran turap anak kali Pesanggerahan yang menjadi pembatas perumahan Gria Satwika Telkom di kawasan Pisangan Ciputat Timur. Lalu turap tersebut longsor setelah hujan disertai petir yang deras melanda kawasan Kota Tangerang Selatan pada Jumat sore. Pasca Isya, turap tersebut runtuh dan menutup aliran kali anak kali Pesanggerahan hingga meluap ke perumahan Nerada Estate yang berada di Cipayung, Ciputat. Nah, untuk informasi, semalam luapan air cukup deras hingga mencapai 1 meter atau sepinggang dari orang dewasa, dan warga
bersama petugas gabungan mencoba mengalihkan aliran air agar banjir tidak setinggi 1 meter dan membobol tembok pembatas di jarak 300 meter dari peristiwa yang longsor tersebut. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Rizky, ada berapa warga yang terdampak dan jumlah korbannya? Untuk warga terdampak di sini yang tepatnya di Blok A10 itu terdapat puluhan warga yang langsung bersinggungan dengan bibir atau garis sepadan anak kali Pesanggerahan, sedangkan di sebelah terdapat kompleks Cipayung Mas yang juga terdampak. Bisa terhitung ratusan warga terpaksa mengungsi namun tidak meninggalkan kediamannya, hanya aktivitasnya yang tersendat karena banjir yang menutup jalan utama dari warga. Kendaraan-kendaraan terlihat sudah dibawa ke tempat lebih tinggi oleh warga karena takutnya air akan menyusul mengingat hujan yang masih terus melanda di wilayah Kota Tangerang Selatan. Seperti itu, Ratu. Untuk jumlah korban luka begitu, Rizky, apakah ada, tadi disampaikan ada 2 ya yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Seperti apa kondisinya sekarang? Untuk korban luka sendiri, saya tadi sempat berbicara dengan keluarga korban. Terdapat 4 korban, diantaranya sepasang kekasih lelaki dan wanita, lalu ibu dan anak. Tetapi yang mengalami kondisi cukup parah atau harus menjalani perawatan medis itu atas nama John M. Simbolon, berusia 30 tahun, dan kekasihnya Reta 24. Korban tepat berada di kediamannya, tepat berada di belakang longsoran tersebut dan tertimpa, sehingga korban saat itu sedang berada di ruang TV dan tertimpa reruntuhan dari material longsoran tersebut. Korban untuk John sendiri mengalami luka sobek di bagian kepala, sedangkan si Reta sendiri mengalami luka sobek di bagian paha dan terjepit oleh material. Beruntung warga bisa menyelamatkan dengan bantuan alat seadanya hingga kedua korban tersebut bisa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara dari korban ibu dan anak itu hanya mengalami luka-luka lebam maupun sobek di bagian lengan kanan. Sementara 2 korban si ibu dan anak ini sedang dievakuasi di rumah sanak keluarganya, namun terkendala untuk dilarikan ke rumah sakit karena si korban mengalami trauma terkait insiden longsor turap anak kali Pesanggerahan ini. Seperti itu, Ratu. Baik, kalau saya lihat Rizky, sekarang Anda berada di belakang Anda masih banjir begitu ya. Bisa dijelaskan kondisi lokasi pasca longsor dan sekarang banjirnya seperti apa, setinggi apa? Semalam yang saya informasikan banjir cukup deras arusnya karena turap yang telah dibobol oleh warga untuk mengalirkan air kembali ke aliran anak kali. Banjir pun menyusut sekitar Sabtu dini hari dan sekarang banjir berada di sekira setinggi 50 cm atau seperti seorang dewasa. Nah, terdapat sejumlah alat beko yang terus bergantian untuk mengeruk material reruntuhan dari turap tersebut agar aliran anak kali Pesanggerahan ini bisa kembali normal dan air yang membanjiri pemukiman warga kembali ke aliran anak kali Pesanggerahan ini. Nah, sejumlah pejabat daerah, lingkungan maupun kecamatan hingga Forkompinda pun telah berdatangan secara silih berganti untuk memastikan keadaan dari warga setempat. Dan Wali Kota Tangsel pun sempat datang sekira pukul 8 pagi tadi untuk berinteraksi langsung dengan warga mengenai kebutuhan dan bagaimana evakuasi dari material longsoran turap tersebut. Dapat saya informasikan, pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan pihak BBWSCC untuk mengeruk material longsoran di anak kali Pesanggerahan. Diperkirakan waktu yang dievakuasi untuk pengerukan material tersebut bakal berlangsung sekira 3 hari. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian untuk bantuan dari pemerintah setempat
apakah sudah ada, tadi dikatakan sudah ada beberapa pejabat daerah begitu ya yang mendatangi lokasi secara langsung untuk bantuan. Apakah sudah datang begitu, Rizky? Untuk bantuan sementara waktu, pemerintah daerah dari Kota Tangerang Selatan maupun Forkompinda membagikan sejumlah makanan yang siap saji untuk warga-warga yang terevakuasi maupun petugas-petugas yang sedang melakukan evakuasi. Sementara, saya baru dapat saja informasi dari pihak kepolisian atau Polres Tangerang Selatan bahwa pihaknya akan membangun sementara dapur umum, namun masih diperkirakan lokasinya karena mengingat banjir dan hujan yang masih terus deras hingga ditakutkan dapur umum tersebut tak dapat berdiri dengan baik dan justru akan terhanyut oleh derasnya air seperti itu. Sedangkan sejumlah petugas pun dari pihak Pemkot maupun kepolisian dan TNI telah diturunkan untuk membantu evakuasi sejumlah warga yang tertimpa kediamannya untuk mengangkat material-material yang ataupun perabotan yang masih dapat bisa digunakan oleh mereka. Seperti itu, Ratu. Terima kasih Rizky atas informasinya hari ini. Selamat kembali bertugas. Baik Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan sejumlah informasi langsung lainnya dari daerah lain di Indonesia. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya
Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya Anda masih di live update Tribuners, masih bersama saya Ratu Sejati. Kabar selanjutnya dari Pekanbaru Tribuners. Akhir pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terkasih. Berkuda menjadi salah satu pilihan. Nah, jika biasanya latihan berkuda dan memanah ini berada jauh dari kota, kini di Pekanbaru telah ada latihan berkuda dan memanah bagi pemula. Tempatnya pun sangat strategis, terletak di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Kebun Jati, seberang pusat perbelanjaan Mall SKA Pekanbaru. Tempat latihan memanah dan berkuda ini bernama Horsepower. Tak hanya itu, lapangan dan pelatih pun sudah sesuai dengan standar internasional. Untuk melihat seperti apa keseruannya, saya sudah terhubung dengan Alexander di sana. Halo, selamat sore, Alexander. Halo, selamat sore, Mbak. Ya. Baik. Bisa diceritakan sejak kapan Horsepower ini beroperasi dan kenapa memilih lokasinya ada di tengah kota? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Horsepower sendiri beroperasi mulai sejak awal tahun 2020 lalu. Jadi sejak sebelum pandemi masuk ke Pekanbaru, nah itu telah dibuka Horsepower, memang khusus dibuat sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat, baik itu bagi pemula dan juga baik bagi yang profesional. Nah, mengapa memilih tempat di kota? Halo? Halo Alex? Halo Alex, baik. Tribuner, sepertinya kami mengalami gangguan jaringan lagi. Untuk itu kita tunggu beberapa saat lagi, Tribuners. Halo, Alex? Baik. Baik, Alex. Tadi sempat terputus jaringannya. Bisa diceritakan kembali kenapa memilih Horsepower ini memilih lokasi di tengah kota? Halo. Baik, terima kasih, Mbak. Mengapa memilih di tengah kota? Halo? Ya, silakan, Alex.
Baik, terima kasih Mbak. Lokasi Horst Tembusai sendiri memang diposisikan di tengah kota. Itu memang sengaja dipilih karena kita tahu Pekanbaru sendiri merupakan kawasan yang sangat minim Halo? Alternatif baru, pilihan bagi masyarakat yang biasanya masyarakat Pekanbaru sendiri kalau mencari wisata alam itu harus pergi ke luar daerah. Nah, dengan adanya Horst Tembusai di tengah kota, ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menghabiskan akhir pekan dan libur bersama di sana. Demikian, Mbak. Karena memang masih jarang begitu ya lokasi liburan yang berada di tengah kota Pekanbaru begitu. Ya. Lalu Alex, untuk jumlah kuda yang ada di sana ada berapa ekor dan jenisnya apa saja? Apakah termasuk kuda pacu juga ada di lokasi itu? Iya, untuk kuda sendiri di sini ada 13 ekor, Mbak. Nah, separuh diantaranya itu merupakan kuda pacu dan separuhnya lagi bisa dijadikan sebagai tempat latihan bagi para pemula. Nah, biasanya bagi para pemula itu dikhususkan waktunya, demikian juga ada juga untuk yang profesional juga ada waktu dan tempat khusus di sana. Demikian, Mbak. Baik, kemudian untuk tadi sudah disampaikan bahwa pemula bisa datang, yang profesional juga bisa datang. Untuk jam operasional buka dan tutup, kemudian tarif untuk berkuda berapa dan apakah juga menyediakan private belajar berkuda juga, Alex? Ya, untuk jam buka sendiri biasanya Horst Tembusai ini dimulai jam 7 pagi sampai sore hari sebelum pukul 6. Tapi memang khusus hari Senin di tempat ini selalu tutup, mau setiap Senin tutup sekali seminggu. Dan untuk privat memang di sini memang disediakan juga untuk privat bagi masyarakat yang ingin serius belajar menjadi profesional. Demikian, Mbak. Selain berkuda dan memanah, ada fasilitas lainnya kah di horsepower ini? Ada. Di sini juga ada tempat untuk area bersepeda, ada jalur khusus yang dibuat oleh pengelola di sana, sehingga bagi para masyarakat yang ingin bersepeda bisa belajar di sana, bersepeda di sana, dan tidak hanya untuk dewasa tapi juga untuk anak-anak juga disediakan jalurnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Alex untuk informasinya hari ini, dan mungkin untuk Anda yang berada di Pekanbaru ini bisa menjadi salah satu lokasi pilihan untuk berlibur bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Tapi tetap harus mengingat protokol kesehatan ya, Tribuners. Baik, terima kasih Alex. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Live Update hari ini. Terus saksikan tribunnews.com untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sujati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.